Hai, kali ini saya akan mempraktikkan video diplomasi tentang masalah kesehatan global, yaitu global warming. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat seluruh jajaran Kabinet Republik Indonesia. Sebuah kehormatan saya bisa berbicara di sini. Saya di sini ingin menyampaikan permasalahan kita yang masih kurang dalam hal penanganan secara tanggap serta berkelanjutan. Sehingga sampai sekarang masih menjadi masalah global maupun nasional yang berdampak pada berbagai aspek, terutama pada aspek kesehatan, yaitu masalah pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata dari permukaan bumi. Suhu udara rata-rata permukaan bumi meningkat sekitar 0,74 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Banyak ahli memperkirakan bahwa suhu rata-rata akan naik dari 1,4 derajat Celcius sampai dengan 5,8 derajat Celcius sampai tahun 2100. Sedangkan Intergovernmental Panel of Climate Change memprediksi bahwa suhu global cenderung meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius sampai 6,4 derajat Celcius dalam 90 tahun ke depan. Peningkatan kadar gas rumah kaca akan meningkatkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Adapun gas-gas yang terdapat dalam rumah kaca yaitu seperti karbon dioksida, metana, uap air, ozon, maupun klorofluorkarbon. Pada acara pembukaan sidang United Nations Framework Conversation of Climate Change di Bali pada tanggal 3 Desember 2007, dinyatakan bahwa dalam 1 tahun terakhir tercatat semakin banyaknya rekor cuaca ekstrim yang terpecahkan. Menurut World Wildlife Fund, suatu badan dunia yang berkecimpung dalam bidang konservasi alam, mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan tutupan lapisan es di kutub utara, beberapa kasus kebakaran hutan, dan sejarah banjir terburuk yang pernah terjadi di dunia. Di Indonesia ada sumber pemanasan global yang cukup besar, yaitu berasal dari aktivitas pembakaran batu bara yang menyumbang emisi per tahun sebesar 9 miliar ton karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu berasal dari hasil konservasi lahan, perusakan hutan, aktivitas dan pemakaian energi, pertanian, dan limbah yang menyumbang emisi per tahun sebesar 25 miliar ton karbon dioksida. Dampak yang paling nyata dari pemanasan global sampai saat ini yaitu perubahan iklim. Pemanasan global telah meningkatkan terjadinya kekeringan secara global, gelombang panas, serta frekuensi terjadinya badai tropis. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan cuaca yang mengganggu kesehatan manusia. Gangguan kesehatan berupa penyakit yang berhubungan dengan perubahan suhu, atau gangguan pernafasan, serta penyakit yang disebabkan oleh faktor nyamuk, misalnya penyakit malaria maupun demam berdarah. Dengan adanya masalah yang kompleks dari adanya pemanasan global, maka perlulah dirancang solusi-solusi sebagai upaya penyelesaian masalah yang tentunya harus diusahakan oleh setiap tingkatan masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Ada 2 pendekatan utama untuk memperlambat gas rumah kaca. Yang pertama yaitu mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara kedua yaitu mengurangi produksi gas rumah kaca. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan cara reboisasi, yang dapat
mengantisipasi global warming. Reboisasi dapat dilakukan dengan penanaman pohon di sepanjang jalan, sehingga dapat menetralisir pencemaran udara di sepanjang jalan. Pada skala industri, perlu dibuat sistem pembuangan dan daur ulang gas buangan yang baik. Saluran buangan perlu diperhatikan ke arah mana akan dibuang dan haruslah memperhatikan lingkungan sekitar. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pemanasan global. Harapannya kita di sini dapat bekerja sama sehingga mendapatkan titik tengah untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tanggap, bijak, serta berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.